Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kondisi bangsa kita Indonesia ini yang penduduknya mayoritas Islam, seharusnya itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita orang Indonesia terhadap negara-negara lain yang mereka mayoritas Islam juga, kaum muslimin, ya. Seharusnya kita orang muslim Indonesia ini bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain. Ya, bagaimana Indonesia ini pahamnya ahlu sunnah wal jamaah, ya, pahamnya baik, sehingga bangsa-bangsa lain, ya, yang mayoritas mereka Islam, mereka mengambil ilmu dari orang Indonesia, mengambil ilmu agama Islam dari orang Indonesia. Akan tetapi sekarang ini kondisinya malah terbalik, kaum muslimin, ya. Mayoritas orang Islam di Indonesia ini malah jadi bahan tertawaan, dipandang rendah oleh orang-orang yang berada di negara lain, kaum muslimin. Kemarin viral, kaum muslimin, jamaah haji asal Indonesia yang di Tanah Haram, mereka senam, jogetan, pakai musik, jualan di bawah trotoar, kemudian ada yang sampai goyang pinguin, ya, pakai musik di Mekah, laki-laki campur baur jogetan. Mereka sedang ibadah haji, ya. Ibadah haji yang seharusnya mereka isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, khusyuk beribadah, kok malah mereka campuri dengan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak berfaedah, kaum muslimin. Bahkan memalukan, ya, memalukan. Diisi dengan hal-hal yang memalukan, kaum muslimin. Dan kegiatan yang memalukan yang dilakukan oleh jamaah haji asal Indonesia ini juga bukan pertama kali dilakukan. Ya, dulu-dulu sudah pernah banyak sekali perkara-perkara yang memalukan bangsa Indonesia, terkhusus yang beragama Islam, kaum muslimin. Dan baru-baru ini Mamah Gufron, kaum muslimin, ini sangat memalukan Indonesia, ya. Sampai video Mamah Gufron tentang bahasa Suryaninya ini jadi pembahasan di Malaysia. Ada video dari seorang YouTuber asal Malaysia, Syihabuddin Ahmad, di mana beliau ini terlihat sedang berkumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian membahas masalah Mamah Gufron. Ya, kalau yang dibahas itu ilmiah, kemudian berfaedah, itu masih mending, kaum muslimin, ya. Ini jelas-jelas menunjukkan kebodohan Mamah Gufron, ya. Sedangkan Mamah Gufron sendiri di Indonesia banyak pengikutnya, kaum muslimin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar memalukan, kaum muslimin. Ya, kalau kita baca caption dari video ini, kaum muslimin, bahasa Suryani Mamah Gufron viral sampai ke Malaysia. Ya, coba kita simak videonya, kaum muslimin. Sahabat, kita tengok satu video sama-sama dan kita berikan reaction berkaitan tentang video ni. Dan video ni sahabat tengah viral sekarang. Jadi kita tengok video ni sama-sama. فقال علي إن كلمة أمتي في إن كلمة في الله لا شدي إن كلمة مكة مدينة لقل إن رحمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال إن رحمة صحابة سيدنا علي عمر عثمان أبو بكر لا قل إن كلمة في الله سبحان الله مقال إن رحمة إندونيسيا ما فقال إن رحمة ومقال إن رحمة الإسلام Indonesia maha faqal asyidi inna kalima fi Allah. Naam faqali inna kal Indonesia maqali inna rahmatan kitab maqali inna rahmatan Quran fa di inna kal Indonesia. Dia. Faqali inna asyidi anna kalima fi Allah alhumma kali inna lama ummati fi inna kalima fi Allah. Kaprak tu. Dia. Tepuk sikit. Bahasa apa yang dia sebut ni? Tak boleh tangkap. Agak-agak bahasa apa tu? Tak boleh naga. Bunyi macam Arab. Bunyi macam Arab. Kan? Bunyi macam Arab. Arab belah dalam tu. Arab belah dalam pun tak buat macam teruk sangat ni. Ya, Ustaz. Kan? Kata bahawa dia ni nama apa? Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Buntani. Baba Gufran. Baba Ghufran. Kalau sahabat-sahabat tengok dekat TikTok, banyak Baba Ghufran ni. Dan dia baca kitab lah, dia bagi pandangan lah. Seolah-olah dia macam alim ulama besar. Tapi kalau orang bahasa Arab tahu, dia gelak lah. Tak tahu binatang apa dia. Tuh, kaum muslimin, orang Malaysia menertawakan si Gufron, kaum muslimin.
gaya kayak ulama, pegang kitab, bicara entah itu bahasa apa, bahasa Arab, tapi nggak ada artinya, ya. Cuma wa makoli rahmatan fima Allah, apa itu, ya. Bahkan si Habuddin Ahmad sampai ngomong apa, itu nggak ngerti binatang apa yang disebut sama si Gufron. Coba kaum muslimin, ya. Dan si Gufron mengklaim bahasa dia ini adalah bahasa Suryani. Ya Allah, Gufron parah, ya. Pengikutnya Gufron juga parah. Orang-orang nggak waras semua itu kaum muslimin. Andai Gufron ini bicaranya di lingkup tertutup, khusus untuk jamaahnya saja yang bodoh-bodoh itu, yang nggak bisa mikir, ya itu nggak terlalu masalah. Ini di media, di-upload di media kaum muslimin, ya. Kalau jamaahnya saja yang mendengar, itu mungkinlah kaum muslimin ya. Nggak akan jadi polemik, nggak akan jadi bahan tertawaan, nggak akan jadi bahan pembahasan. Ya karena jamaahnya bodoh-bodoh. Orang di sekeliling Gufron itu bodoh-bodoh, nggak bisa mikir. Ya. Coba lihat jamaahnya Gufron. Disuruh Gufron, keprok atuh, tepuk tangan, manut. Karena apa? Karena bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa mikir. Ya. Tapi kalau orang yang bisa mikir kaum muslimin, ketika mendengar ucapan-ucapan Gufron, ceramah-ceramah Gufron itu, minimal mereka akan merasa aneh lah kaum muslimin. Akan merasa aneh. Masa iya yang katanya bahasa Suryani, ya, ucapan si Gufron itu, katanya bicara bahasa Suryani. Masa iya lafaznya semuanya sama? Wa makoli rahmatan, wa makoli. Pokoknya wa makoli semua. Inna rahmatan, inna wa makoli, fima Allah. Cuma itu saja kaum muslimin. Ya, yang dia bicara sama malaikat, bicara sama wali, bicara sama semut, sama wa makoli semuanya. Kan mustahil kaum muslimin berkomunikasi dengan orang, dengan makhluk yang berbeda-beda, dengan banyak orang, tapi ucapannya sama semuanya. Wa makoli rahmatan, wa makoli inna rahmatan, wa makoli. Semuanya seperti itu. Coba, ya. Kalaupun kita nggak ngerti bahasa Suryani kaum muslimin, minimal nggak akan mungkin semua pembicaraannya itu lafaznya sama, wa makoli semuanya, ya. Dan di sini kami ada sebuah video di mana video ini menampilkan contoh bahasa Suryani, ya. Ada orang yang sedang berbicara menggunakan bahasa Suryani dan jauh berbeda dengan apa yang diucapkan oleh si Gufron ini kaum muslimin. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. مريم رحمون راحم علينا عذارين تشبحته توديثه هدرو قولوسه رمرومو طوبد لوبوطيل امنو ايث بخول زبان وبخول عيدون نيشت ود ناسق. Nah kaum muslimin, seperti itulah contoh ucapan orang yang berbahasa Suryani. Beda jauh dengan si Gufron yang isinya cuma wa makoli rahmatan, wa makoli Gufron, wa makoli fima Allah, wa makoli sallallahu alaihi wasallam, wa makoli malaikat. Apa itu? Itu ngawur kaum muslimin ya, ngawur. Coba kita lanjutkan video dari si Habuddin Ahmad tadi kaum muslimin, bagaimana komentar dari orang-orang yang ada di dalam video channel si Habuddin Ahmad tersebut kaum muslimin. Keprok atuh. Tepuk sikit. Bahasa apa yang dia sebut ni? Tak boleh tangkap. Agak-agak bahasa apa tu? Tak boleh nak agak. Bunyi macam Arab. Kan? Bunyi macam Arab. Arab belah dalam. Arab belah dalam pun nampak macam teruk sangat ni. Ya, Ustaz. Kan? Nampak Badawi teruk sangat. Tapi dia ada translationnya, saya tengok dekat. Dia nampak macam orang Arab. Tapi padahal dia bukan apa pun. Nak pergi kata bahawa dia ni nama apa? Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Buntani. Baba Gufran. Baba Ghufran. Kalau sahabat-sahabat tengok dekat TikTok, banyak Baba Ghufran ni. Dan dia baca kitab lah, dia bagi pandangan lah. Seolah-olah dia macam ahli ulama besar. Tapi kalau orang bahasa Arab tahu, dia gelak lah. Tak tahu binatang apa dia sebut. Orang yang tahu bahasa Arab pun akan gelak. Orang yang tak tahu bahasa Arab pun gelak lah. Sebab dia bunyi-bunyi sikit lah. Laqad inna lah apa semua, padahal tak ada maksud apa pun dekat situ ya. Apa pandangan sahabat berkaitan tentang isu ni? Nampak wajah agama, tapi sebenarnya dia bukan bawa agama pun. Dia merapu lah. Tak boleh lah begitu patutnya kan. Ha. Nah, ni kena cakap benda yang betul lah. Dia kalau nak bagi nampak agama pun pakailah sajak sikit kan.
Apa tu kita tak nak kemas je pun. Kalau nak bagi agama tu biarlah nampak agama sungguh ya tak? Ni dengan sahabat je kemas tak kemas. Tapi masalahnya masyarakat kita apabila perkara-perkara seperti ini nampak macam wajahnya agama, tapi dia sebut pula macam agama jugalah, macam Arab sekali, macam bunyi Arab lah. Kita kalau bunyi macam tu, dalil lah. Antara dua je. Tak Quran, hadis Nabi lah yang dia sebut tu dah. Tapi yang dia sebut tu sebenarnya adalah satu pembohongan yang menyebabkan orang yang tak tahu mungkin ikut. Dengar kata macam pengikut dia ramai dah. Anak murid dia mana? Anak murid dia pun ramai. Dan menyokong apa yang dia buat. Bukan menyokong saja, bahkan mempertahan je. Mempertahan lagi apa yang dia buat. Yang ni banyak kita tengok kat TikTok. Tengok tu. Jadi sahabat-sahabat kena hati-hati. Macam mana apa pandangan anda bab ni? Benda ni amat bahayalah bagi orang yang tak tahu bahasa Arab, pada orang awam yang tiada asas bahasa Arab. Bagi diorang kalau kita biarkan benda ni memang akan berbahaya sangatlah. Takut akan menjadi salah satu mengikut. So memang amat berbahayalah kepada mereka. Tapi kita ni kalau kita dah tahu, kita kena saling menegur apa gitulah, okey? Itu saja. Kena tegur lah. Kena tegur. Anda punya pandangan apa dia pula? Teruk sangat tu. Teruk sangat. Kesian kat orang awak. Masalahnya orang awam ni dia akan terikut-ikut dengan apa perkara yang dia lakukan ni. Sebab orang awam dia tak ada manhaj, dia tak ada sistem untuk dia nak kenal pasti. Nah, kaum muslimin, itu tadi tanggapan dari orang-orang yang ada di channel Syihabuddin Ahmad kaum muslimin. Dan yang paling kita amati dari apa yang mereka sampaikan adalah bagaimana usaha kita untuk menasehati orang-orang supaya tidak mengikuti orang-orang seperti Gufron kaum muslimin. Tapi dilemanya kaum muslimin, orang-orang yang memberikan kritikan, memberikan nasihat, mengajak mereka untuk kembali kepada agama Islam yang benar, kepada pemahaman yang benar, justru malah disebut Wahabi, yang kata mereka aliran sesat. Ini kan aneh. Tapi mungkin fenomena yang terjadi saat ini kaum muslimin, ketika kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada manhaj yang benar, kemudian malah dituduh Wahabi, sesat, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang seperti Gufron ini malah banyak pengikut. Ini mungkin sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Zamannya sudah sesuai. Ya, sudah datang zamannya. Di mana kata Nabi Muhammad SAW akan datang kepada kalian suatu zaman orang yang pendusta dianggap orang yang benar. Sementara orang yang benar dianggap dusta. Kemudian orang yang berkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya. Sementara orang yang terpercaya dianggap orang yang berkhianat. Dan saat itu muncul Ruwaibidah. Ya. Ruwaibidah itu akan bicara. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya, siapakah Ruwaibidah itu? Kemudian beliau menjawab, dia adalah orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Termasuk orang-orang seperti Gufron dan komplotannya kaum muslimin. Ya. Ini orang-orang bodoh bicara masalah agama. Ya. Semoga kita terhindar dari orang-orang seperti komplotan Gufron ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.